Selamat pagi, apakah suara saya sudah cukup terdengar? Baik, kita akan 1 jam melunasi hutang saya yang belum. Kemudian kita akan, terserah Anda mau break dulu untuk istirahat baru ulangan atau langsung ulangan baru break? Ulangan dulu aja, Bu. Monggo, yang lain deal ya? Deal, Bu. Silakan raise hand kalau Anda mengatakan deal. Jangan sampai nanti kata Dela. Nah, itu paling nggak enak. Oke. Berarti nanti setelah kita belajar ini, ingetin Ibu ya, kalau hanya sampai jam 9:30, terus kita ulangan. Dan maaf karena dari tadi sinyalnya agak kurang baik, menunggu sebentar untuk GC-nya nanti ya. Untuk GC ulangannya maksudnya. Oke. Oke, Bu. Sip. Saya akan mempresentasikan yang kemarin. Sependek yang saya ingat, loh kok dia tidak mau ya? Sudah hadir semua ini? Atau ada yang izin? Udah hadir semua. Hadir semua, Bu. Oke. Aduh, kenapa dia solemot ya? Sinyalnya dari tadi malam ya di Ibu agak sedikit gangguan. Ya, semoga bersahabat ya. Sudah terlihat belum ya? Soalnya di sini dia masih siwutnya masih not responding. Oh, salah. Not responding. Sebentar. Saya harus close dulu biar dia tidak berbeban berat. Biar dia tidak berbeban berat. Nanti kayaknya saya sudah harus mulai belajar nge-share pakai HP kali ya. Nanti pas kapan bisa, siapa yang mau bersedia di video call sama Ibu, terus gini loh Bu caranya, atau ada tutorialnya boleh. Nanti kayaknya saya sudah harus mulai berbenah diri ke arah HP. Supaya kalau terjadi sesuatu seperti ini saya bisa. Si filenya harus taruh di mana? Filenya di download ya nggak? Filenya di download lewat daripada lama. Tar dulu saya tutup dulu ya. Anda buka Biodayu dulu ya, anak-anak. Sudah buka Biodayu karena kita mau mulai dari siklus Krebs ya. Oke, siapa yang tabel yang mau siapa tahu Anda ada yang mau untuk mengungkapkan hasil buat tabelnya dari siklus Krebs. Monggo. Yang tabel tempat sama hasilnya, Bu. Betul, Aldi mau silahkan. Yang mau coba, sambil nunggu siwutnya baik-baik saja. Iya, silakan. Yang lain silakan buka Biodayu ya, di situ ada. Terjadinya di matriks mitokondria, hasilnya di 2 GTP, 2 FAD, sama 6 NADH. Siklus Krebs 2 apa? GTP. 2 GTP. GTP itu sebetulnya sama saja dengan ATP ya anak-anak. Hanya kalau ATP namanya adenosin trifosfat. Adenosin yang terbungkus atau terikat oleh 3 gugusan fosfat. Tetapi kalau GTP itu guanosin, jadi hanya beda asam aminonya saja. Jadi GTP sama ATP itu sama-sama saja. Nanti kalau bingung tenang saja. Telan aja dulu karena nanti di bab 3 baru kita akan lebih ini apa sih itu ATP dan GTP. Oke. GTP-nya 2. Tapi kalau lihat di gambar, silakan Anda lihat di gambar, di situ ada apa namanya? Pas di siklus Krebs itu asetil CoA, betul?
bergabung dengan asam sitrat di siklus Krebs begitu ya. Dan dilihat di siklusnya tersebut, maka Anda akan mendapatkan di situ, lihat dari hasil-hasilnya, maka Anda akan mendapatkan ada 1 GTP. Tapi kenapa Aldi bilang 2? Ada yang masih ingat? Aldi masih ingat kenapa 2? Ada yang masih ingat? Boleh coba jawab, Bu? Saya masih tanya Aldi dulu sebentar. Ya. Bentuknya nggak tahu, mana nggak enak. lupa. Dela ya, Del. Iya, Bu. Selain Dela ada yang bisa? Selain Dela dulu ntar ya, Neng. Kalau kita tunggu nggak ada, nanti kan yang pas terakhir kamu nggak boleh jawab, dah. Nggak bisa gimana-gimana lagi. Yang lain? Nggak ada ternyata, Del, ya sudah. Bukannya nggak ada, kayaknya Del nggak mau. Horor ya, masih pada mau tidur kayaknya. Mangga, Neng. Soalnya kan jadi kalau misalnya di siklus ini digambarinnya cuma 1, jadi itu ceritanya dari 2 asam koenzim 2 asetil koenzim, padahal sebenarnya ada 4. Soalnya kan dari glukosanya juga ada ini, Bu. Ada dihasilinnya 6 jadi 3 jadi 2 di asetilnya. Jadi kayak Bingung kebagi 2 gitu. Apa maksudnya? 2 jadi 6, 6 jadi... Maksudnya gimana ya, Ibu jadi Kan pusing? gini, Bu. Waktu glikolisis kan glukosanya dihasilin asam piruvatnya 3 jadi ada 2 gitu kanan kiri. Kan ya, Bu? Nah, terus pasti Pada saat glikolisis, pengubahan glukosa jadi 2 asam piruvat kanan kiri. Oke. Ya, 2 ya asam piruvatnya, yuk. 2. Nah, terus ke dekarbolisasi oksidatif. Nah, sebenarnya teh si asam piruvatnya ada 2, cuman ini digambarinnya Ya. 1. Baik. Jadi sebenarnya dihasilinnya asetil koenzimnya 2 juga kan, Bu. Nah, betul. Di siklus Krebs juga sebenarnya asetilnya ada 2. Cuman Betul. digambarinnya cuman 1, makanya sebenarnya kalau misalnya di sini dihasilnya 1 ATP, seharusnya 2 ATP dikali 2. Ya, gitu dah. Baru. Kalau tadi apa sih? 6, 6, 3, 3, 3, 3, 2. Hah? Apa? Itu kayaknya atom C-nya meureun ya, Neng. Ya, jadi dari 1 glukosa yang 6 atom C atau dari 1 glukosa menghasilkan 2 asetil-CoA. 2 asetil-CoA ini kedua-duanya masuk pada siklus 2 siklus Krebs gitu ya. Jadi sebetulnya ada 2 gambar ini, harusnya kanan kiri ya. Tadi udah benar. Jadi kalau di sini 1 ATP atau 1 GTP berarti harusnya dikali 2. Terus NAD-nya berapa, Aldi? Di sini 1, 2, 3. Jadi 6, Bu. Iya, jadi 6. FAD-nya? Jadi 2, Bu. Jadi 2 karena 1 kali 2. Sip. Yo, sekarang yang siklus rantai elektron ya. Nah, untuk yang rantai elektron tolong perhatikan. Kalau masuknya tadi ada NADH berapa biji ya? Jadi di total dari kolom 1, 2, 3 berapa biji NADH-nya? Kolom 1 NADH berapa? Proses ke-1 NADH berapa? 2 bukan, Bu? 2. Proses kedua? 4, Bu. Dekarboksilasi. Hah? Yakin 4? Benar. 2 juga, Bu. 2 juga.
Oke, berarti ada 4 ya. Proses 1, 2, proses 2, 2. Proses 3 tadi 10, betul? Proses 3, 10. Tadi 6. Berarti 6 tambah 4, 10. Betul? Betul, Bu. Nah, 10 itu nanti masuk dari sini semua. Tapi pelan-pelan ya, nggak 10-10-nya. Dan lihat, jika NAD yang masuk, berapakah ATP yang dihasilkan? Aduh, kekecilan. Jika NAD yang masuk, nih ya, NAD yang masuk ya. NAD yang masuk, maka ATP akan dihasilkan 1, 2, 3. Oleh karena itu, di transfer elektron yang menghasilkan ATP-nya adalah 30 dari mana? 10 dikali 1, 2, 3. 10 NADH, 2 tambah 2 tambah 6, 10. Betul? Ngerti ya? 2 Ya, dari Bu. gliko, 2 dari dekarboksilasi, 6 dari siklus Krebs, dijumlahkan jadi 10, 10 dikali 1, 2, 3, 30. Di siklus Krebs dihasilkan FAD, menghasilkan 2 ATP saja karena prosesnya dari FAD bukan dari NAD. Jadi mulainya dari sini, berarti ini kan nggak kehitung ya. Jadi ada 2 FAD menghasilkan 2 kali 2, 4. Berarti 30 ditambah 4, 34. Right? Ditambah lagi 4. 4 dari mana? Glikolisis menghasilkan 2 ATP, dekarboksilasi 2 ATP. Jadilah semua 38. Tetapi total yang dihasilkan oleh satu glukosa dalam satu metabolisme atau katabolisme adalah 36, bukan 38. Terus dari gimana lagi Bu duanya? Duanya dipakai untuk pada saat masuk ke mitokondria. Jelas? Tapi tidak banyak buku yang mengungkapkan hal itu, dosen saya yang mempelajarinya. Dan apakah peran oksigen? Kita menghirup oksigen. Sampai amit-amit, aduh ya Tuhanku, saturasi luar biasa berperan di COVID. Ini kami sedang dipaparkan dengan satu pasien yang di ICU terus, aduh kasihan banget. Masih muda anak-anak. Jangan dibayangkan kalau yang tua-tua itu yang sudah justru bermasalah, ternyata pasien muda juga sekarang, maaf, banyak yang dipanggil duluan sama Tuhan. Secara manusianya itu ada kaitannya dengan imun. Imunnya terlalu, justru ibu juga baru belajar ya, ternyata imun yang terlalu reaktif terhadap sesuatu menghasilkan banyak zat yang bisa meracuni darah jadinya. Itu yang membuat saturasinya jadi turun terus, nilai gas terbaurnya jadi kurang bagi. Aduh pokoknya ibu sampai COVID. Berdoa ya anak-anak. Rumusnya adalah tolong Anda banyak-banyak berdoa, emosinya agak diredakan, banyak-banyak berdoa berhubungan dengan Tuhan, karena dengan kita merawat buana alit kita, tubuh manusia kita, dan berharmoni dengan lingkungan, sebetulnya kita sedang meruat buana agung, meruat jagat raya. Itu saja kuncinya kalau kata guru agung ibu. Tetapi banyak yang tidak membaca hal ini. Sudah diberitahu, dekatkan dirimu pada Tuhan, dekatkan dirimu pada Tuhan. Tetapi banyak yang mengacuhkannya. Jadi tolong masing-masing keluarga sama-sama kita saling bercorong ria. Kalau COVID-nya mau bantu COVID cepat berlalu, yuk barengan. Sore-sore novenaan bareng, doa bareng dan sebagainya, saling harmonis juga dengan lingkungan. Semoga COVID-nya cepat boleh diangkat dari muka bumi ini. Begitu ya. Nah, oksigen yang tidak boleh tidak ada, itu berperan untuk aseptor elektron terakhir, penerima elektron terakhir. Jadi ada elektron yang dihasilkan, nah si elektron ini nanti ditangkap oleh oksigen membentuk H2O. Ya ibu, so simple but important. Sel kita tidak kena 2 menit saja mati selnya nak. Makanya kenapa kalau pembuluh darah, pecah pembuluh darah otak, kisarannya berapa dan sebagainya, dari mana sel-selnya menguasai. Kamu waktu kelas 2 belajar tentang kalau yang kiri ke arah kanan itu pergerakan atau apa, maka pergerakan di sebelah mana yang bermasalah karena tidak ada oksigen yang mencukupi pada batas waktu tertentu, selnya mati sudah kalau sel saraf gitu. Jadi kalau misalnya stroke dan sebagainya, ada 3 kunci sembuhnya.
Bukan 3 kunci sembuhnya. 3 tujuan, 3 macam sembuhnya. 1 sembuh tanpa bekas. 2 sembuh berbekas. Yang ketiga tidak sembuh alias berbekas sepanjang hayat. Ya, important. Kenapa? Karena kalau ini maka banyak di sel kita dan ini bisa mengakibatkan perubahan pH dari sel tubuh. Nanti akan banyak siklus tidak berjalan. Reaksi-reaksi kimia tidak berjalan. Oke. Sampai di situ katabolisme, sedangkan untuk aerobik prosesnya mirip-mirip di sini, tetapi yang dihasilkannya jauh lebih sedikit, cuma 21 kalori saja. Ya, berarti rugi. Tetapi kadang harus dilakukan. Contohnya pada saat kita sprint, ya, olahraga berat, makanya kita suka pegel karena berubah jadi PGAL. Sebetulnya itu zatnya dibacalah jadi pegal. Ya, nanti kalau udah oksigennya ada terurai kembali. Sekarang kita akan belajar anabolisme. Anabolisme masih diingat, si ana menumpukan molekul-molekul atau blok-blok sederhana menjadi yang lebih kompleks dengan bantuan sinar matahari dan juga cahaya. Betul? Menghasilkan oksigen dan H2O. Kebalikan dari yang tadi ya. Jadi sebetulnya proses ini intinya kurang besar, maaf ya. Ini adalah hasil utama, sedangkan ini hasil sampingan sebetulnya oksigen itu ya. Tapi kalau waktu kita SD suka dibalik ya. Ini daun, diingatkan, di daun ada sel-selnya, di sel-selnya ada kloroplas. Ingat, ini kloroplas. Ini namanya kloroplas. Ya, kloroplas. Di dalamnya Bu, kalau ini kloroplas, di mana klorofilnya? Begini. Satu lapisan, ingat roti tawar. Roti tawar rasa pandan berbentuk bulat. Ini namanya tilakoid si roti tawar. Roti tawar ditumpuk namanya granum. Grana. Nih, satu grana. Stack of tilakoid. Nah, si roti tawar rasa pandan ini ibu kasih meses ya. Satu lapis roti, kasih meses. Satu lapis roti lagi terus. Jadi si sandwich ini ada meses di antara 2 keping roti. Nah, mesesnya itu adalah klorofil. Gampang ya. Di klorofil inilah terjadi proses seperti ini. Nah, kemarin sudah ingin haus Anda sudah belum ya Anda praktikum jadinya? Baru 1 jam. Tapi kalau yang rajin kayaknya udah selesai. Nanti yang jadi bonusnya begini. Yang 1 jam minggu depan kan itu jatah Anda praktikum, betul? Nah, jadi nanti tengahnya ingatkan Ibu ya. Tengahnya Ibu mundurin lagi. Iyalah, bebas. Karena biasa Anda menuntut kalau misalnya 1 jamnya kan itu jatah kami praktikum baik. Hari apa Rebo ya? Itu untuk praktikum, betul? Jadi praktikumnya genap 2 jam kalau sama Rebo minggu depan. Ya enggak? Iya enggak? Iya, Bu. Iya, Iya Bu, Bu. iya Bu. Iya Iya, Bu, Ibu. enak sekali ya. Atau enggak usah aja, enggak usah diambil. Pasti mau diambil. Saya juga tahu. Ya sudah, nanti ingetin ya. Dela, Bu, tengah yang praktikum Bu. Mundur ya di Rabu ya. Ini yang saya tes juga kemarin sudah ya. Kalau yang di teman kalian mungkin 1 daun dalam 1 pohon, 1 daun diisi 1 aluminium foil, yang satunya dilepas. Kalau yang di sini 1 daun yang sama ditutup, gitu ya. Sama saja hasilnya. Ini tidak akan usah kita bahas karena sudah jelas kayaknya di buku sudah ada, di sini juga. Siklik, non siklik sudah dibaca saja. Nah, yang penting ini anak-anak. Kita akan lihat dari manakah proses fotosintesis itu. Kok bisa dari C6 6CO2 plus 6H2O jadi C6H12O6. Nah, ini begini prosesnya. Sudah ada yang siap menerangkan gambar ini? Gambar ini harusnya dibalik. Sudah ada yang siap menerangkannya? Saya, Bu. Silahkan. Tapi yang reaksi peranginya ya, Bu. Apa-apa. Boleh satu-satu karena memang harus kalau boleh 2 orang. Ya. Oke.
Ibu masih share gambar yang tadi kah di situ? Hitam, Bu. Silakan. Kok suaranya nggak ada? Di Hitam, saya Bu. hitam, Bu. Hah? Di hitam, Bu. Hitam. Oh, karena Ibu lagi lagi ngacak-ngacak. Bentar-bentar. Ya silakan mulai saja. Oke, Bu. Jadi kalau yang reaksi terang itu kan dari cahaya matahari. Jadi energi cahaya itu ntar bakal dirubah jadi energi kimia. Nah, terus itu kan ada air yang masuk. Kalau yang di atas tuh ada tulisan H2O. Nah, itu air itu nanti dipecah buat sumber elektron dan proton. Lalu itu yang di paling bawah ada O2. O2 itu produk sampingannya dari reaksi terang. Terus nanti itu cahaya yang masuk itu menggerakkan transfer elektron dan hidrogennya dari air menuju NADP. NADP itu tempat menyimpan energinya sementara. Lalu diubah juga si NADP plus itu jadi NADPH dengan menambah elektron si H+ yang tadi, sehingga dapat menghasilkan ATP dan memberikan tenaga kepada ADP. Nah, nama prosesnya itu fotofosforilisasi. Atau Itu, fotolisis ya. iya, Bu. Oke, good. Ada lagi? Sudah. Oke, untuk siklus Kelvin. Ada yang mau siklus Kelvin-Benson? Biar sekalian saya menerangkan. Setelah ini kita menunggu sekitar 7 menit untuk GC keluar. Somebody? Nobody? Oke. Karena kepepet saya yang nerangin. Tadi sudah sangat baik perinciannya. Lain kali agak lebih bertahap ya. Tadi hanya kebalik di sininya aja. Jadi reaksi terang. Kenapa ini reaksi terang sebetulnya cuma sepotong ya? Reaksi terang itu cuma subunit yang sini saja. Kenapa disebut reaksi terang? Karena memerlukan sinar matahari, memerlukan elektron klorofil sehingga dia bisa melaksanakan fungsinya di dalam tilakoid granum dalam kloroplas. Nah, yang putih ini ada bacanya nih, kloroplas yang putih. Berarti yang krem ini, yang coklat muda ini adalah sel sitoplasma, oke? Di dalam kloroplas ada tilakoid grana, di dalamnya ada klorofil yang akan menangkap si elektron ini. Ya tadi si NADP-nya supaya nanti bisa jadi NADPH. Nah, dalam reaksi terang ini selain diperlukan sinar matahari, diperlukan juga H2O. Ketika berproses fotolisis, maka si H2O sebetulnya akan dipecah menjadi H+ dan O2. Jadi oksigen yang kita hirup berasal dari fotolisis atau fosforilasi ya, dari air. Nah, terus si elektronnya yang lain dari yang sinar matahari dan sebagainya diproses sama si klorofil menjadi ATP. Ya. Dari mana bahannya? Dari ADP. ADP-nya dikasih P, gitulah gampangnya. Pada prosesnya sangat-sangat kompleks ya. Nah, terus di sini jadi si ADP-nya berubah jadi ATP, si NADPH-nya juga berubah jadi NADPH. Oke. Jadi hasil dari proses fotosintesis dengan input H2O dan sinar matahari diproses di klorofil adalah outputnya O2 dan ATP dan NADPH. Di mana NADPH dan ATP akan digunakan di siklus gelap atau siklus Kelvin-Benson atau siklus Kelvin yang memerlukan asupan atau input berupa CO2. Terus dia akan menggunakan ATP dan ADP hasil dari reaksi terang digunakan sehingga bisa menghasilkan C6H12O6 atau sugar atau molekul glukosa yang dapat digunakan oleh sel untuk respirasi, untuk pembentukan selulosa,
untuk cadangan makanan ataupun untuk molekul-molekul yang lain. Ya. Nah, hasil sampingnya adalah NADP plus dan karena si ATP digunakan ADP sedangkan NADPH digunakan menjadi NADP plus yang nanti akan di reaksi terang. Selesai? Jelas? Jelas, Bu. Jadi kalau Anda capture ini gambar dengan baik, capture-nya pakai ingatan ya. Ini sangat-sangat singkat proses penjelasan yang sangat-sangat banyak itu bisa dirangkum di sini dan syukurlah saya jadi dibuat mengerti oleh gambar ini. Dulunya rumit banget anak-anak. Ya, oke. Kalau gitu boleh kita rehat dulu sekitar 7 menit. Saya persiapkan GC-nya. Maaf sekali karena internetnya agak drop barusan ya. Sedangkan kuisis memerlukan tingkat lumayan. Sekarang sih kayaknya sudah lumayan bisa. Oke, boleh saya live duluan?